Oke, Mas Abim ya. Ya, Betul. Oke, ya Mas Abim, ini Mas Hafid sudah datang juga. Kita mulai ya perkuliahan hari ini ya. Ini pertemuan ke eh, tiga. Pertamanya lihat di e-learning aja kamu, Mas Abim ya. Perkuliahannya ini perkuliahan pertemuan ketiga. Kemarin, oh ya, kalau mau beli buku ini bukunya, Intro to Literature ya, Mas Abim ya. Nanti kalau nggak ada, nanti ya. linknya saya kasihkan ke kamu. Beli Saya bukunya gimana, Pak? nanti saya kasih linknya. Baik. Nah, jadi kalau males beli buku, nanti e-booknya saya share. Ya, hmm. Perkuliahan kan gitu normalnya Mas Hafid ya. Ada bukunya, terus kita baca bareng gitu. Kayak zaman dahulu. Suka baca novel, Mas Abim? Suka baca buku? Pernah baca novel, kalau buku sering baca, dulu baca. Kalau Hmm. novel pernah 2 kali kayaknya dulu. Novel apa? Novel tentang itu, kerajaan Turki, Judulnya Mehmet. apa? Yang ke Apa judulnya? kerajaan Turki Mehmet, apa itu? Yang memenangkan Konstantinopel. Oh, cerita apa novel sejarah? Iya, Ya, bagus bagus ya. Jadi kemarin itu mata kuliahnya dengan Mas Hafid ini tentang bacaan buku apa sih Pak yang atau novel apa sih yang cocok untuk saya ini pemula ini gitu ya. Terus saya sarankan ada ciri-ciri novel yang baik itu ada ciri-ciri estetika yang eh, dimiliki oleh novel. Di buku ini ada. Kemarin itu saya terangkan, saya ulangi lagi Mas Hafid ya, sama Mas Afim ya biar eh, enggak lupa. Ada berapa di sini? Ada A sampai G. Berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Ada 7 ciri-ciri kamu itu kalau baca novel itu baik tidaknya itu ada 7 ciri-ciri. Namanya itu kalau di sini tuh aesthetic values dan nilai-nilai estetika. Yang pertama kemarin itu saya terangkan Mas Kafut itu ada dulce et utile. Di karya sastra yang baik itu kalau memiliki unsur yang pertama ini. Apa itu dulce et utile? Kemarin saya terangkan itu kalau dulce itu artinya itu ada entertainment. Ketika kamu baca itu kamu merasa senang, merasa nyaman, terus merasa keluar dari permasalahan-permasalahan, terus ada pencerahan lah itu kalau dulce. Kalau utile, at utile itu kamu mempunyai informasi, ada manfaat, ada kebermanfaatan di situ, ada informasi pengetahuan yang kamu peroleh secara pendidikan, secara psikologis, secara historis gitu ya, punya pengetahuan baru lah. Kalau hanya separuh aja, dulce aja, hiburan aja, tidak bisa dikatakan value-nya kurang baik, estetikanya itu kurang baik. Jadi harus dua-duanya. Ada 7 kriteria. Itu yang pertama. Terus yang kedua, baca novel kalau kamu ada ini, ada istilahnya yang nomor 2 ini universalia. Jadi kamu itu eh, kalau membaca lihat, padahal ini novelnya zaman dahulu gitu ya. Tapi sekarang bahkan nanti akan ke depan itu tetap logik apa tetap seiring dengan zaman. Misalkan kamu tadi itu membaca novel Konstantinopel, sekarang kamu masih menyenangkan novel itu. Bahkan ke depan itu juga masih bagus novelnya, masih ini masih available buat kamu lah. Itu namanya universal ini. Bagus sekali ya. Di novel-novel kayak begitu itu bagus sekali. Di sini ada lagi banyak. Ada unity in variety, ada disinterested contemplation, ada aesthetic distance, ada framing, macam-macam. Tapi yang paling penting tadi itu barusan.
Intinya itu. Jadi karya sastra itu, mata kuliahnya Pak Iqbal ini ya, Mas Hafid dengan Mas Agung ya. Mata kuliahnya Pak Iqbal itu eh, tidak terlalu serius, cuman kamu harus baca. Hafid juga harus baca, Mas Agung juga harus baca. Karena apa? Novel itu kalau dilihat itu karakternya itu bisa sampai intra ataupun ekstra tarantula. Tarantula itu kan kayak laba-laba itu ya. Laba-laba yang Ya. besar itu loh. Ada jari-jarinya. Jadi kalau ekstra tarantula itu melampaui Excel much earlier and faster than the discovery. Jadi kamu kalau membaca itu meskipun kamu belum pernah ke Jogja gitu ya, tapi latarnya itu di Jogja misalkan novelnya. Kamu seolah-olah sudah bisa membayangkan hidup di Jogja. Padahal kamu belum ke Jogja, iya kan ya? Ketika kamu baca apa atau novelnya ada apa dengan cinta, ada novel itu misalkan. Kamu baca latarnya kan di Jogja, Nah, kamu sudah bisa membayangkan Jogja itu seperti ini ya, banyak bukunya ya, apa menyenangkan ya, kulturnya ya, begitu. Ada rumah tuanya ya, terus ada banyak ininya ya, eh, bazar-bazar buku ya, sudah kamu bisa bayangkan. Ataupun ataupun itu kamu intratarantula itu ya ini yang sekarang kamu lakukan intra. Kalau ekstra kan melampaui, kalau intra ya sekarang. Belum ke bulan kamu sudah bisa membayangkan bulan ini seperti ini. Meskipun tidak real. Nah, ini yang memicu kamu nanti di semester akhir itu ada mata kuliah literasi digital dengan Pak Iki juga. Bagaimana cara menjadi content creator atau copywriter atau digital analysis marketing kayak gitu-gitu. Awalnya dari sastra. Praktisnya itu di sastra. Praktisnya di masa apa? Nanti di semester 7. Sekarang itu teorinya. Jadi kamu kalau jadi content writer, berarti outputnya itu kan ada isinya ya, konten ya. Itu kan YouTube gitu kan, ada kebaruan di situ. Atau buat short story gitu ya. Dan itu pun membutuhkan kreativitas, Mas Habib, Mas Ibam. Ya, sama kayak kamu buat copywriter itu kan memasarkan produk misalnya. Kamu punya apa-apa perusahaan kamu punya web. Web di situ perlu kamu isi. Isinya tentang apa? Kalau hanya tentang deskripsi produk, pasti orang itu nggak menarik. Soalnya produknya sudah masif, sudah banyak pesaingnya ya. Apa yang membedakan? Yang membedakan itu nilai estetika tadi. Ada narasi di situ, ada cerita. Kemarin selama satu saya ceritakan contohnya itu kayak Naomi itu kan, dia itu memasarkan produk jaket, nggak salah ya. Itu jaketnya namanya Credivox, nggak salah. Dia kan tersesat di Gunung Slamet. Nah, ada ceritanya, tapi dia masih survive. Survive-nya salah satunya faktornya gara-gara dia pakai jaket Credivox, tahan air sama tahan angin. Nah, akhirnya kan laku keras jaketnya. Jadi produk itu kalau tidak ada narasi, ya Mas Ibam dan Mas Habib, tentu tidak ada artinya. Sama kayak kemarin saya contohkan, kertas itu kalau tidak ada tulisannya 100.000 gitu ya nggak ada artinya, cuman hanya sekedar kertas. Yang memberi arti value ya kamu gitu. Semakin tinggi value-nya semakin bagus harganya. Kamu bisa jual apapun dengan sebuah narasi itu. Nah, sekarang caranya membuat narasi itu bagaimana? Saya harus membuka hatimu, gitu ya, membuka perasaanmu, Mas Ibam, supaya lebih punya imajinasi atau mimpi-mimpi, kreativitas yang bikin kamu itu produktif. Kalau SMA dulu, kamu itu kan Mas Hafid dan Mas Ibam, itu kan konsumtif ya. Konsumtif itu dalam artian begini, kamu itu eh, belajar belajar itu dari bu guru, Pak Guru, ya kan? Nah, kalau SMA itu seperti itu. Berarti kalau ini
Berarti kalau kamu ini sudah mahasiswa, kamu harus, bedanya itu kamu harus creating something, harus membuat sesuatu. Skripsi misalkan, atau puisi atau novel, itu jangan dianggap remeh. Ya. Karena apa? Skripsi kamu itu nanti yang hasil jualnya itu dari skripsi kamu. Misalkan, kamu menemukan nanti itu cara nulis sastra yang baik. Misalkan, cara ngajar sastra yang baik misalkan. Jadikan skripsi. Nah, nanti ketika kamu di sekolah, ngajar atau jadi apa konten creator atau digital creator gitu ya, yang kamu jual skripsi kamu, ilmu yang kamu teliti tadi. Jangan anggap formalitas saja itu. Itu beneran nanti itu manfaatnya di belakang. Kalau kamu hanya skripsi, tugas-tugas kuliah itu hanya sekedar untuk memenuhi tugas, pasti nanti itu ketika kamu lulus ya pengangguran. Saya itu harus ngapain ya? Bingung harus mau ngapain. Padahal sekarang itu tinggi apa terbuka lebar peluangnya untuk digital ini. Saya contohkan ya, kamu bawa HP. Nah, saya share ya Mas Hafid ya, Mas Ibam ya. Coba buka ini. Uh, saya share screen. Upwork. Ini contohnya ya. Ini misalkan aja. Upwork. Ini Upwork. Tulisannya tuh up gitu ya. Upwork. Mana sih? Upwork. Hijau gitu. Terus ada simbolnya U dan P. Nah, seperti ini. Atau hitam ya. Ini kalau ini hitam, hitam. Masuk aja kamu login. Ya login aja pakai Google. Sama kayak AI biasanya. Jadi kamu, karena sekarang itu era di mana informasi itu cepat sekali. Konten di TikTok atau di Instagram itu cepat sekali gitu ya. Iya kan? Dan mirip-mirip, bertemplate-template gitu, Mas Ibam dan Mas Hafid. Tentunya kekuatan kreativitas ini yang mempengaruhi pembeda dan dari kamu dengan yang lain. Kalau kamu itu template-nya produknya sama, tentu ya orang ya sama aja dengan tetangga sebelah gitu. Di sini itu Upwork itu adalah platform digital untuk kamu itu mahasiswa itu sudah punya pekerjaan sejak dini. Tinggal login gitu ya, sebentar masih loading. Kamu belajar-belajar. Nah, kebetulan saya ini bukan promosi ya, ini saya jujur. Kebetulan saya ini juga ngajar anak UT, Mas Hafid ya, penerjemahan. Kamu kan juga ada mata kuliah penerjemahan tuh, sama kan? Nah, di sini itu gajinya itu dolar. Gajinya dolar. Bayangkan $1 aja 15.000 lah, tengah-tengah lah, 15 ribuan lah. Kalau kamu bisa join, atau kamu bisa ke sini, Fit. Kamu bisa lihat, ya bisa lihat eh, ini Pak Ikle ya. Kamu tinggal search saja mau cari pekerjaan apa. Misalkan kamu mau search tadi apa, mau apa? Misalkan, Maaf Pak, halo, kenapa Mas Ibam? ini saya masuknya sebagai klien atau freelance. Ada dua pilihan tersebut. Pilih apa kamu tadi barusan? Ada pilihan sebagai kliennya atau freelancernya. Kamu yang freelancer, freelancer. Freelancer. Mm-mm. Kamu mau daftar juga sekalian Mas Afif? Coba-coba. Jangan yang ini ya, jangan yang tadi apa barusan? Klien. Nanti kamu itu yang menjual produk ke situ. Jadi bisa dua arah ini. Kamu jadi klien atau jadi pencari job seeker gitu, mencari pekerjaan. Kamu yang cari kerja aja. Misalkan ya, Mas Hafid ya, sama Mas Ibam ya, saya klik translator. Nanti copywriting juga bisa. Nah, ini proofreading. Proofreading dan editing manuskrip misalkan di sini itu tanggal berapa ini?
tanggal berapa kak ini? 2 hours ago, 2 jam yang lalu ya, 2 jam yang lalu. Jadi dia itu digaji per jamnya. Lihatin Mas Hafid, saya enggak ngada-ngada ya. 8 sampai $30, tapi per hour, per jam. Ya. Terus estimasi waktunya itu kurang dari 1 bulan atau kurang dari 30 jam per minggu. Jadi seminggu kamu wajib 30 kurang dari 30 jam. Satu harinya kan 24 jam nih. Ya. Ya kan? Masih paham ya? Di sini ya. Ya. Kan Kak? 24 jam kamu kalikan 30. Kamu kali 7 hari ya, berarti ya? Berapa? 24 kali 7 berapa? Saya hitungkan. Ini contoh aja nih. 24 kali 7. 168. 168. Jadi 168 jam. Ya. Tapi kamu cukup 30 jam aja kan per week. Berarti kan paling sehari 5 jam. Bayangan saya nih. Karena saya hitung itu 5 jaman lah. Kamu per jamnya itu digaji 8 sampai $30. Anggap aja ini rate-nya kamu itu $10. $10 kali 5. Berapa? $50. $50 kali 15.000. Ini per harinya nih. 50 kali 15.000. Nah, sehari kamu dapat uang 250. Ya, dikali 1 bulan. Ini ya, dikali 30. Loh, per bulan kamu, penghasilan per bulan kamu 22 juta. Hanya memproofreading, editing manuskrip. Jadi kamu jadi editor. Saya ini kan editor. Saya ini kan punya penerbitan. Ini kan penerbitan, Fit. Itu buku-bukunya, Fit. Jadi ngecek bahasa Inggrisnya. Kata-katanya ini apakah sudah bagus, bermanfaat, apa dimengerti orang apa tidak. Grammarnya itu bagaimana. Terus tidak hanya grammar ya, penerjemahannya ini sesuai dengan budaya itu atau tidak sesuai dengan budaya. Konteks budayanya itu seperti apa. Sudah ini. Bisa ini. Tapi kamu harus kuat sehari 5 jaman, 4 jam sampai 5 jaman. Kuat enggak kamu 4 jam sampai 5 jam untuk laptop? Kalau kuat, ambil. Yang itu apa? Selonggarnya pokok sehari, pokoknya 3 sehari macam. terserah kamu, pokoknya seminggu itu 30 jam. Di sini kan biasanya begitu ya, 30 hours per week. Nah, di seminggu 30 jam. Ya kayak kerja kamu 2 hari tapi non-stop lah. Satu minggu kamu kerja dapat gaji gitu kan. Ya enggak ya. Nah, tapi di sini kelemahannya Upwork, saya punya platform bawaannya. Yang ngelamar itu sudah 5 dari 10. Ini dia membutuhkan 10 orang, masih 5. Nanti yang milih ininya, kliennya. Kamu portofolionya bagaimana? Sudah pernah nulis enggak? Pernah menerjemahkan? Gitu. Mereka kalau oke, dia approve. Daftar PayPal, langsung gaji tertransfer tiap minggu. Oke, begitu caranya. Ya, masih paham ya? Ya. Banyak di sini. Ini bilingual teller marketing. Tapi ini English dan Mandarin. Kita nggak bisa Mandarin masalahnya. Cari yang English saja. Itu tadi ada di mana, Pak? Yang English Mandarin. Kenapa? English Mandarin. Mungkin ada kenalan saya yang perlu itu tadi. Ini English Mandarin. Tapi ini bahaya ini. Paymentnya unverified. Ini belum hijau ini. Ini ada masalah ini biasanya itu. Ini karena platform swasta ya. Jadi pihak ketiganya itu kamu harus pintar, harus sering-sering belajar. Jangan-jangan kamu misalkan disuruh menerjemahkan, belum digaji terus kamu upload. Kamu nggak, kayak saya kliennya ya, tugas saya sudah selesai nih. Tapi saya belum bayar kan bisa saja. Ya kan, bisa saja kan. Cuma nanti di-ban gitu aja. Kayak di bintang berapa gitu. Kayak Gojek lah, aplikasinya bayangkan Gojek. Kayak gini. Nah, kalau dia unverified, berarti di sini tuh lemah bintangnya. Ya kan, itu lebih. Bintangnya full ya oke lah dia. Kalau sudah kayak gini,
centang gini berarti oke. Berarti terverifikasi. Oke, begitu. Ini translator. Coba ya, copywriter. Coba aja namanya, coba-coba. Ada content writer gitu. Copywriter. Oh, enggak ada di sini. Apa saya salah ya tulisannya ya? Copywriter sosial media mungkin ini. Oh, belum ada. Jadi belum dibutuhkan. Kadang-kadang dibutuhkan, kadang-kadang nggak dibutuhkan memang. Kelemahannya di sini kok nggak ada ya? Biasanya ada biasanya. Tapi di sini pada dalam hari ini kosong. Coba saya tak writer gitu aja, penulis gitu aja. Masa nggak ada? Nggak ada ya. Dulu zaman saya kayak gini-ginian, ini masih banyak ini. Apa? Job-job tentang writer ini. Ini kan apa historinya Pak Ikil dulu. Kayak gini-gini. Lumayan gitu ya. Saya lagi sih, saya kok penasaran kok nggak bisa keluar. Masa nggak ada? Ini keluar ini. Tadi ke filter tadi. Oh kan, banyak sekali. Jadi di sini tuh ada experience level ada 500 pekerjaan. Kalau yang intermediate ada 4.900, yang expert ada 2.000. Tapi kalau kamu masih pemula ya paling ya masih kebuka yang ini aja. Gitu. Ya ini di sini ada contohnya. Ini content writing ya, bukan copywriter. Kontennya dia itu uh, write copy stickler for proper grammar but also okay to break rules when it right. Nah, ini disuruh kamu buat sebuah cerita, ide-ide tipis-tipis gitu ya. Fokus ke technical writing, fokus ke fun technical fabrication, fokus ke ini ide yang kamu imajinasikannya dibuat-buat gitu. Kamu punya ide apa gitu ya. Nah, ini di sini nih. Tentang nanti ada contohnya. Biasanya ada contohnya, ada yang nggak pakai contoh gitu. Tinggal kamu sesuaikan dengan perintahnya dia. Itulah ini oke nih. Dia sudah full ini apanya bintangnya. Pasti terbayar kamu. Nggak akan mungkin dia itu ini. Wah, gila ini. Per jamnya itu $50. Per jam itu $50. Bayangkan. Project lengthnya 3 sampai 6 bulan. Kaya kamu. Nah, ini butuh apa? Skill apa sih? Ini butuh skill writing. Kamu produktif. Yang dibutuhkan itu apa? Ide, imajinasi. Kalau kamu kebanyakan scroll-scroll TikTok, Mas Ibar sama Mas Kapit, ya, ya pasti nggak punya ide. Idenya pasti menjenuhkan, sama kayak teman-teman apa TikTok yang lain. Padahal dia itu butuh uh, pengalaman yang jadi sekarang kamu harus punya ini ya, blog tipis-tipis. Punya blog. Blog itu ini loh, Rek. Kamu tahu blog Mas Ibam? Mas Ibam? Hah? Hei, Blog apa? nggak tahu blog ya? Kamu makanya sekarang ini ini portofolio digital kamu ya. Kamu sering-sering Blog. nulis, terus kamu masukkan ke blog kamu sendiri. Blogspot. Oh, blogspot ya, saya tahu. Iya, ya Pernah kayak gitu. bikin kalau nggak salah Iya, blogger tentang resep. namanya. Iya, kayak gitu-gitu. Kamu itu portofolio kamu tentang apapun kamu tulis di situ. Puisi, novel, dan lain-lain. Ini portofolio. Kenapa? Di sini kamu lihat. Tadi mana tadi? Ini misalkan ya. Misalkan ini. Loh, require-nya ada required-nya. Dia itu sering nulis writing blog atau artikel. Tuh. Kalau artikel kayak gimana? Tahu artikel? Artikel ya kayak gini artikel. Google Scholar itu kamu sering nulis-nulis artikel. Kalau belum punya, nah itu kan masalah.
Mumpung masih semester 3 ya Mas Hafid ya. Masih paham ya? Masih paham. Halo. Kamu kok nge-freeze itu mukamu? Oh ya sudah. Eh, Tadi itu Pak, apa koneksi tidak terdengar suaranya. Oh iya ya. Jadi kamu harus punya portofolio digital intinya. Yang bisa kamu lakukan itu blog sama artikel. Kalau blog kamu daftar ke blogspot.com. Jadi blogger kamu. Ini loh. Ya, Ini sudah pernah daftar, gimana? kalau Tinggal blogspot. tinggal nulisnya. Ya kan? Ya kan? Ya. Ya, Nulis atau paling kenapa? dulu menulis resep cuman di sana, cuman bagikan resep. Nggak apa-apa, nulis apapun. Yang penting kamu sudah punya portofolio. Gitu ya. Atau artikel kayak begini. Kayak Pak Iqbal begini. Di sini kan ada Google Scholar namanya. Kamu sering-sering nulis di jurnal, upload. Nah, kan sudah banyak yang lihat. Kalau dilihat artikelnya sudah banyak. Ini. Orangnya semakin percaya. Misalkan kamu kliennya, bayangkan kamu klien. Kamu menyerahkan pekerjaanmu pada orang yang pemula yang nggak punya experience, kan juga ragu. Ya kan? Iya kan? Iya kan? Nah, Hmm. Oh, ini fokusnya steel fabrication. Ya, fokus ke eh, steel fabrication. Iya, metalurgi. Kamu tentang metalurgi. Bisa? Paham? Nggak paham? Karena nggak pernah baca. Kalau nggak pernah baca, eman kan, padahal kamu ini di sini itu bodoh sekali. Jadi orang teknik, ya, orang teknik itu apa kaku kan? Orangnya kan kaku-kaku ya, Mas Afid ya. Iya. Dia kan kaku. Dia nggak bisa luwes dengan klien itu. Sama kayak dokter. Dokter itu kan kaku, misalnya jelek gitu ya. Nggak bisa ngomong enak, nyaman itu. Kalau guru kan enak kayak gini. Bisa nyambung gitu ya. Kalau orang teknik, dokter gitu, sulit. Ya kan ya. Makanya butuh kayak kita-kita ini untuk manajemen mereka, mengaudiensi gitu loh. Mereka punya barangnya, tapi nggak bisa caranya berbicara. Apalagi bahasa Inggris, sampai nggak bisa belas. Iya, iya dong. Nah ini, screenplay short film. Ya, jadi kamu disuruh buat apa scriptwriter apa film tapi short short berarti ya sekitar 15 menit 20 menit gitu $20 Mas Afif. Enak kan lumayan gitu kan. Kalau gini ada lagi nih ghostwriter for LinkedIn profile. Ngerti LinkedIn profile? Bukan, saya tak masuk ya. Kamu biar tahu dunia digital ya, Mas Kapit ya, sama Mas Ibam ini ya. LinkedIn. Nah, LinkedIn. Jadi eh, kamu disuruh ghostwriter, kamu disuruh nulis karya tulis itu, tapi diakui mereka kliennya, namanya ghostwriter. Kamu nggak punya hak cipta di situ, tapi yang dihak ciptai mereka. Kamu tinggal nulis gitu aja. Nah, kayak Pak Iqbal begini, punya Pak Iqbal. Di sini kamu tinggal artikel tulisan kamu masukkan sini semua, gitu. Ya, masih paham punya ini. G artikel apa kamu punya pengalaman apa dulu-dulu punya pengalaman putus cinta atau apa masukkan situ puisi cerpen apapun lah artikel kan tinggal dua kan formal sama non formal gitu kan tulisan gitu ya. Kalau non formal masukkan tadi itu blog atau LinkedIn ini kalau LinkedIn ini dua-duanya bisa bisa formal non formal. Kalau Google Scholar tadi itu kan artikel tok ya artikel-artikel tok kayak begini. Nah kalau yang ini tuh bisa double. Hmm. Bangun portofolio itu kayak bangun rumah. Bangun portofolio itu beratnya minta ampun. Pernah bangun rumah mungkin? Masih bangunnya pernah bangun rumah? Kan berat sekali. Ya. Tapi kalau sudah kamu rumahnya bagus, kamu dicari orang karena sudah oke gitu kan terpercaya gitu. Dan semua sekarang platform itu digital semua.
Apa yang nggak digital sekarang? Guru pun bisa online ya sekarang. Iya kan? Waduh, Mas Hafid, Mas Ibam, apa kita ini ya, tinggal 9 menit ya, habis ini langsung mati nggak apa ya, nanti tak zoomnya mati terus tak buka lagi ya, Mas Ibam ya. Oke? Baik. Ini untuk intro aja penyemangat kamu. Niatnya Pak Iqbal itu untuk memotivasi dan juga memberi target visi kamu. Ternyata sastra ini penting gitu loh. Kreativitas itu penting, imajinasi itu penting. Apa? Baca itu penting. Gitu. Kalau kamu menunggu jadi guru tok gitu ya, atau nanti kan jadi guru ya, atau penulis saja di Mojokerto sini, mati. Guru bayarannya, saya juga guru, soalnya saya tahu tuh kan, paling 300.000 sampai 500.000. Ya, itu biar kamu jadi manusia, jadi guru lah nggak apa-apa. Tapi untuk kamu makan hidup, istrimu pun, anakmu punya butuh susu dan popok gitu ya, kamu butuh kreativitas dari sekarang bangunnya. Di sini kan terbuka lebar ini kan. Kamu kayak tahu ini, apa sih, platform luar negeri yang kayak Shopee-nya luar negeri itu apa sih namanya? Amazon kayak begitu loh. Dia itu terbuka dari Afrika, dari macam-macam, dari Rusia gitu loh. Nah ini kan dari United States, dari Amerika. Mereka butuh ghostwriter, kreator. Mereka ya juga Mas Hafid dan Mas Ibam tolol-tolol gitu ya. Maaf ya. Mereka itu loh bingung. Pendidikan mereka itu loh lemah juga. Sampai nanggap kreatif-kreatif enggak. Pinteran kalian. Iya kan? Iya dong. Ngoweri ini. Budgetnya dia itu 10K. Ya, dia 15 sampai $20 per jamnya. Nah, ini kan AI Kids Film Script. Mbok anggap sastra itu tidak ada gunanya gitu ya. Lihat. Kamu sendiri tahu kan ini loh, lihat sendiri. Kamu tahu kan? 15 sampai $20. Hanya film script. Kalau kamu mau serius, saya semangat. Itu intinya. Saya kembalikan ke kamu lagi. Kalau kamu nggak serius, Pak Iqbal juga akhirnya kan males. Cuma dua soalnya. Tapi enak positifnya, kamu dua ini intensif. Ya, masih kok sama Mas Hafid ini. Tapi jangan bilang-bilang temanmu yang lain, nanti pindah jurusan semua. Jadi enak. Kalau banyak orang itu malah ini, males. Kalau dua ini kan tanggung jawab di kalian dua ini. Gitu. Nilai masalah nilai nggak masalah. Yang penting kamu nanti itu punya pekerjaan digital, punya pekerjaan baru. Gitu. Ya, Jaminan ya. ya, sampingan. Lama-lama nanti jadi utama ini, Mas Hafid. $20 bayangkan per jamnya. Iya kan? Gajinya melebihi gaji PNS. Makanya di generation itu nggak suka jadi PNS atau jadi pekerja pabrik itu kalau sudah kayak gini. Bayangkan kamu ngafe ya, atau kamu nggak, kalau nggak suka ngafe di dalam rumah tok, keluar-keluar beli Alphard, beli Pajero gitu. Kan bisa saja kan? Imajinasi lah, pikirkan yang menyenangkan Mas Ibnu. Jadi coba sekarang itu berimajinasi kamu jadi orang sukses gitu. Masa nggak bisa? Masa lemah banget gitu. Bayangkan yang indah-indah, masa nggak bisa? Bisa. Nah, bayangkan yang indah-indah itu. Takdir Allah itu luar biasa. Terbuka lebar. Nah, kita mau bergerak apa tidak gitu. Iya kan? Ya. Mulai sekarang ini ya, diasah ya, Mas Ibam ya. Baca novel diteruskan. Kalau nggak suka novel, film, kemarin saya suruh lihat film si Hafid ini, judulnya itu Princess Mononoke gitu. Mas Ibam pernah dengar? Mas Ibam? Apa? Nah, coba nanti malam sastranya diasah lagi. Karena semuanya sekarang writing digital, Shopee, TikTok, affiliate yang lain itu butuh narasi. Tahu kan affiliate TikTok? Ya tahu. Itu kan butuh narasi dia tuh, menjual produk gitu loh. Nah, kalau sama dengan sebelah kan bedanya apa itu? Tidak ada bedanya. Penting yang lebih, yang banyak. View banyak itu pun dia beli kan. Promosi videonya kan. Iya kan. Tekor.
Pasti tekor. Untuk LinkedIn ini harus bagaimana? Hmm, Untuk LinkedIn ya, posisi apaan? pekerjaannya ambil yang mana? Hmm. Eh, portofolio kamu kalau kamu penulis, sudah memutuskan penulis ya. Portofolio Ya, kamu masukkan yang penulis. penulis, penulis. Bisa pengajar, bisa penulis, bisa macam-macam ya. Translator, tergantung kamu. University lecturer, gitu ya. Nggak apa-apa. Tuh, ini LinkedIn ini penting banget di dunia digital marketing. Bahkan nanti ketika kamu ikut perusahaan, dicek kamu sama apa HDR-nya, apa HDR, apa HRD-nya. Ini portofolionya di mana ini? Nggak punya LinkedIn, minggir. Sekarang, kalau dulu enggak. Kalau dulu enggak. Sekarang kamu ke Surabaya, dicek satu persatu sama Instagram mungkin ya dicek. Tapi yang profesional memang yang kayak LinkedIn. Ya, kamu tahu sendiri, bukan saya ngada-ngada, tadi itu kan di sini kan, ya kan, dia punya experience di LinkedIn gitu kan tadi, ya kan. Aduh, deh. Aduh. Begitulah pokoknya. Tapi perlu basic dulu, nggak bisa langsung kamu loncat. Kamu kamu itu nikmati dulu gitu, jangan terburu-buru. Ya, tapi ya, itu ya. Nah, nanti jadinya jelek. Kamu pasti nanti itu jutek, nggak punya inspirasi. Pelan-pelan, film kayak gini-gini tuh. Jadi sekarang itu banyak baca. Kalau perlu nanti itu ke sini baca sama saya, lihat film sama saya. Kalau kamu males, tak paksa di sini aja jamnya Pak Iqbal. Kita analisis bersama gitu loh, Mas Ibam. Rumahmu mana, Bang? Mas Ibam? Pertama Jakarta, Iya, aku seketon sih. daerah Punala. Empunalah. Hmm. Mm-mm. Iya, sekali-kali ketemu Pak Iqbal. Tapi kalau kamu bekerja, saya nggak maksa gitu ya, untuk kamu Itu bekerja. alasannya saya nggak bisa ke situ, saya sakit, Pak. Oh, Nggak kamu bisa tuh sakit. berjauh sebenarnya. Sakit apa, Mas Nggak Ibam? bisa berjauh. Ambil, nggak bisa Oh, jauh-jauh. alah. Kamu kena bleeding. Kamu. Kurang olahraga, Mas Nah, Ibam, ya kamu ya. oh, Hmm. udah dulu sering. Cuman gara-gara terakhir itu loh, Pak. 14 jam duduk. Ah, wes ikut Pak Iqbal olahraga. Pak Iqbal punya hobi naik gunung. Ya, itu loh. Ya, itu ya. Jangan, jangan tambah semakin jam. Teman saya namanya Pak Irfan, kenal Pak Irfan? Kenal lah. Dulu ambeien Habib asli, masih bang. Ambeien, makan pedes dikit nih langsung berdarah besoknya, bleeding. Semenjak dia itu olahraga, saya ajak naik gunung ini, hilang. Sekarang nggak pernah ambil lagi. Karena ya kebanyakan duduk. Kebanyakan duduk. Ini pekerjaan ini menjenuhkan ini Mas Habib. Makanya banyak apa bayarannya lumayan. Duduk terus di depan laptop gini, apanya nggak capek ya? Iya kan? Copywriter, ghostwriter, mana? Content writer, macam-macam di sini. Web content writer gitu. Web dia butuh web content writer gitu. Kalau kamu nggak pernah melakukan ini kan bingung. Kamu. Ayo, Mas Hafid buat skrip film ini. Pasti kamu untuk kamu agar untuk lulus mata kuliahnya Pak Iqbal. Pak Iqbal nggak butuh itu sebenarnya. Saya butuh kamu itu real condition di dunia luar itu seperti apa sih sustain fungsinya. Gitu. Saya sudah nggak kuat. Maksudnya mungkin zamanmu ya yang kuat ya, zaman-zaman kalian ini. Saya ngetik begitu, anaknya Pak Iqbal dua, minta ganggu, nggak fokus gitu. Kamu kan sekarang single kan? Masih kamu juga single kan? Halo? Saya singgah sudut ya, Pak. Aduh ya, waktunya apa
Habis zoomnya. 1 menit lagi. Oh,